Halo guys, ketemu lagi di R&D Official. Kali ini untuk channel ini kita akan coba masuk ke konten alur cerita film. Dan untuk film yang pertama ini kita akan coba bahas salah satu film yang sangat melegenda sekali. Dan alur ceritanya cukup bagus. Nanti kita bahas ya. Oke, sebelumnya mungkin diklik dulu tombol subscribe, like, dan juga komennya ya, oke? Oke, oke. Sebelum dimulai, kita intro dulu. Oke, rebahaner. Jadi untuk Ip Man 1 ini nanti teman-teman bisa melihat alur ceritanya seperti apa, dan kita akan langsung mulai saja filmnya. Scene diawali di Vosan, sebuah kota yang terkenal dengan para ahli bela diri. Terlihat ada beberapa perguruan yang sedang berlatih bela diri. Dan di tempat yang bersamaan diperlihatkan acara makan siang. Istri Ipman pun yang cantik dengan merokok. Dan di saat yang bersamaan ada seorang pemuda yang memanjat dinding rumah Ipman untuk mengambil layangan yang tersangkut di pohon tersebut. Lalu Guru Ipman dan Guru Liu pun memulai pertarungannya. Dan saat Guru Liu terpental, pemuda itu melihatnya dari arah jendela. Ipman pun melanjutkan pertarungan dan mengeluarkan jurus tinju combo andalannya, sampai membuat Guru Liu kalah. Akhirnya dia pulang dan meminta Guru Ipman untuk merahasiakan kekalahan duelnya ini, dan Ipman pun menyetujuinya. Scene berpindah ke sebuah restoran dan pemuda yang mengambil layangan tadi, yaitu bernama Yuan, ini sedang asik menceritakan kekalahan duel Guru Liu dengan Ipman. Dan secara kebetulan, Ipman pun sedang berada di restoran tersebut untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Dan di sini yang lain, Guru Liu sedang minum teh sambil mengawasi muridnya yang berlatih. Dia nampak kaget dengan informasi yang dia dengar dari salah satu muridnya yang mencari Lin. Dan Lin ini adalah pemilik restoran yang sekaligus kakak kandungnya Yuan. Karena tidak mau disalahkan, Yuan pun menghampiri Guru Ip dan mengonfirmasi kekalahan Guru Liu. Dan Guru Liu pun memohon kepada Ipman untuk menjaga reputasinya. Akhirnya, Yuan pun ditarik oleh Lin dan langsung dimarahi untuk tidak membuat masalah lagi. Yuan pun masih ngotot bahwa dia tidak berbohong. Dan seketika Lin pun memelorotkan celana Yuan di depan umum dan orang-orang pun langsung menertawakannya. Seketika Yuan pun langsung pergi. Dan tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang, dipakai pistol sambil menodongkannya ke arah Guru Ip. Suka berisik, tapi bukan berarti mereka tidak beradab. Guru Ipman memutuskan untuk mentraktir polisi tersebut. Dan akhirnya kerumunan pun dibubarkan. Scene berpindah ke Lin mau menunjukkan jurus yang baru saja dia pelajari. Sementara istrinya menemani anaknya Ipman yang bernama Jun yang sedang menggambar. Dan di saat Guru Ip mengajarkan kungfu kepada Lin, tiba-tiba Jun mendatangi dan juga menghampiri kepada Ipman dan memperlihatkan hasil gambarannya. Akan tetapi Ipman mengacuhkannya. Sang istri pun menatap dengan sinis. Melihat Guru Ip mengalahkan Lin, warga pun meminta Guru Ip untuk mengulangi pertarungannya lagi. Dan melihat hal tersebut, sang istri pun marah-marah dan mengusir warga tersebut. Sang istri hanya meminta Ipman untuk meluangkan waktu buat anaknya. Di suatu hari ada segerombolan berandalan yang diketuai oleh Jin yang datang ke kota Fusan. Hendak mendirikan perguruan baru dan mereka langsung menantang para ahli guru bela diri di Fusan. Dan Jin pun menantang perguruan yang pertama dan pertarungan pun terjadi. Naasnya guru pertama ini kalah. Begitupun di pertarungan yang kedua, kali ini menggunakan senjata dan hasilnya pun sama. Ternyata guru kedua ini pun kalah juga di tangan Jin. Akhirnya Jin dan teman-temannya merayakan kemenangan mereka sambil makan soto mie Bogor. Akan tetapi, tukang soto mie tersebut bilang jangan terlalu bangga dengan kemenangan tersebut jika belum mengalahkan Guru Ipman. Seketika Jin pun mengakhiri makan soto mie-nya, lalu dia bergegas menuju ke rumah Ipman sambil ditemani warga yang ingin menontonnya. Setibanya di rumah Ipman, Jin pun langsung menantangnya bertarung dan Ipman pun menolaknya. Sang istri juga memarahi gerombolan tersebut.
Jin pun merasa kecewa karena Ip Man takut sama istrinya. Jin mengatakan bahwa sang istri jangan takut, Jin tidak akan membunuhnya. Bahkan jika perlu, Jin hanya menggunakan satu tangan saja. Akhirnya sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi Nizou datang tiba-tiba serta berbisik kepada Ip Man untuk menjaga kehormatan Fosan, dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal pertarungan, Ip Man hanya bertahan. Akhirnya pertarungan diakhiri dengan guru Ip Man memukul pantat Jin, dan Jin pun keluar sambil disoraki oleh warga Fosan. Setelah kejadian tersebut, warga Fosan jadi lebih memilih menghargai keluarga Ip Man, dan itu dibuktikan dengan keluarga Ip Man yang mendapatkan banyak sekali hadiah ketika dia berbelanja di pasar pagi Mangga 2. Akan tetapi semua kisah manis tersebut berakhir pada tahun 1937 di mana Jepang menduduki Cina. Banyak orang mati kelaparan dan semuanya semakin parah ketika Jepang menguasai area Fosan pada tahun 1938. Pergi ke toko beras untuk menukarkan jam berharga miliknya dan dengan sekantung beras untuk makan sehari-hari. Dan kebetulan di tempat tersebut Ip Man ketemu dengan Kuan, sahabatnya. Dan diajaklah dia ke pabrik kapas milik Kuan. Kuan bermaksud memberikan jabatan untuk Ip Man, mengingat Ip Man lah yang memberikan modal pertama kali untuk membuka pabrik kapas tersebut. Tapi Ip Man pun menolaknya karena dia tidak mau berhutang budi. Sampai di suatu hari Ip Man pun membuatkan bubur untuk istrinya yang sakit, dan dia bilang ke istrinya bahwa tidak usah khawatir karena besok dia akan mencari pekerjaan. Dan esok harinya Ip Man pun ternyata ditolak oleh beberapa tokoh hingga akhirnya dia gabung dengan beberapa orang yang bekerja di pertambangan batu bara. Di sana Ip Man bertemu dengan Lin. Dan saat beristirahat, Lin menawarkan bolet miliknya karena dia melihat guru Ip menyimpan bolet untuk anak dan istrinya di rumah. Mereka berdua pun mengobrol, dan Yuan, adiknya Lin, tidak pernah datang lagi ke rumah semenjak Lin memelorotkan celananya di depan umum. Entah masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin minta maaf kepada Yuan. Lalu Lin tersadar bahwa kaleng yang dia bawa hilang. Dan di saat bersamaan datanglah tentara Jepang ditemani oleh polisi Nizou yang saat ini menjadi penerjemah Jepang. Begitupun melihat guru Liu sedang bertanding dan memenangkan kompetisi, dan dia pun membawa sekantung beras sebagai imbalannya. Karena melihat kehebatan guru Liu, sang jenderal yang bernama Jenderal Miura pun tertarik untuk ikut bertarung dan ingin melawan 3 orang sekaligus. Dengan hanya beberapa jurus saja, Jenderal Miura berhasil mengarahkan mereka bertiga. Lin masih penasaran dan dia terus menyerang hingga akhirnya dia pun batuk darah. Dua orang Fosan. Alhasil Miura pun kesal dan menghajar Lin sampai terpental. Esok harinya, Ip Man bekerja kembali dan tiba-tiba dia melihat kaleng milik Lin yang berada di bawah tumpukan pasir. Ip Man pun menyimpannya, dan saat asik makan bolet, polisi Nizou datang lagi dan menawarkan siapa lagi yang mau ikut kompetisi tarung. Ip Man pun menghampirinya dan menanyakan keberadaan Lin. Nizou pun mengatakan tidak tahu, minta satu pertandingan lagi melawan 3 orang sekaligus. Dan Jenderal Miura pun mengabulkannya, tapi ternyata Liu kewalahan melawan 3 orang tersebut. Dan dia pun mengaku kalah. Lalu guru Liu pun hendak mengambil beras miliknya. Tapi tiba-tiba ternyata kepala Liu ditembak, dan melihat itu, Ip Man pun marah-marah terhadap polisi Nizou, yang ternyata yang menembak itu adalah Kolonel Sato, yang juga ternyata dia dimarahi oleh Jenderal Miura. Dia bilang untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika diulang maka kepala Sato yang akan ditembaknya. Lalu turnamen pun berlanjut dan Ip Man ngotot untuk ikut bertarung kepada polisi Nizou. Akhirnya Ip Man pun ikut bertarung dan meminta 10 orang sekaligus. Mendengar hal tersebut, Jenderal Miura pun kaget dan mengabulkannya, dan pertarungan pun dimulai. Usai mengalahkan 10 orang tersebut, Ip Man pun diberi imbalan beras. Tetapi dia menolaknya. Dia lebih memilih beras milik guru Liu untuk diberikan kepada keluarganya di rumah. Dan di sana polisi Nizou memperingatkan Ip Man untuk berhati-hati terhadap Jepang. Tapi Ip Man kesal dan menampar Nizou karena dianggap pengkhianat.
Nizao pun tak terima karena dia hanya sekedar penerjemah Jepang saja. Ip Man pun berlalu pergi. Lalu Ip Man pun tiba di rumah dan dia diobati dengan menggunakan obat tawon ya oleh istrinya. Shin berpindah ke tengah hutan. Di sana sudah ada Jin bersama anak buahnya yang lalu membegal salah satu truk yang lewat di sana. Lalu mereka pergi ke pabrik kapas untuk meminta uang. Dan Kwon pun menolaknya karena tidak punya uang sama sekali. Melihat ayahnya dipukuli, Chow, anaknya Kwon ini pun pergi ke rumahnya Guru Ip untuk melaporkan kejadian di pabrik kapas. Tapi sayang setelah Guru Ip sampai, ternyata Jin sudah pergi. Dan Jin katanya akan kembali lagi beberapa hari ke pabrik tersebut. Setibanya di pabrik, Ip Man pun kaget. Di suatu hari, Ip Man sedang menemani anaknya bermain di teras rumah. Ketika sedang asik bermain, muncul Nizao beserta Kolonel Sato yang langsung menodongkan senjata ke anaknya. Dan seketika melihat istrinya Ip Man, dia pun hendak menghampiri tapi Ip Man langsung menghajarnya sampai pingsan. Karena dirasa sudah tidak aman, Nizao pun mengajak Ip Man untuk mengasingkan diri dan akhirnya mereka pun diajak ke rumah Nizao yang akhirnya Nizao pun ternyata dihajar habis-habisan oleh Kolonel Sato karena membiarkan Ip Man kabur. Dan Jenderal Miura pun berjanji akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Ip Man. Nizao pun pulang dengan babak belur. Dia pun langsung menghampiri kamar Ip Man untuk memberikan barang pesanannya yang sudah dia order di Tokopedia. Esok harinya, Jin datang lagi dan kali ini para buruh siap untuk menghadapinya. Dan perkelahian massal pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba muncul Guru Ip membantu menghajar kawanan penjahat tersebut. Sampai akhirnya Ip Man bertarung melawan Jin dan Yuan. Tapi Ip Man ternyata memenangkan pertarungan tersebut dan mereka pun akhirnya kabur. Setelah kabur, ternyata Ip Man memanggil Yuan. Dia memberikan kaleng yang berisi layangan peninggalan terakhir dari Lin kakaknya. Ketika Yuan mengetahui bahwa Lin sudah meninggal di tangan Jepang, Yuan pun menangis melihat isi kaleng tersebut, yang ternyata layangan yang waktu dulu dia ambil di rumah Ip Man. Singkat cerita, malam pun tiba, muncul dan sedang memukuli Kwon. Dan di saat tersebut, Ip Man pun datang dan menyuruh untuk menghentikannya. Akhirnya Ip Man pun disuruh untuk berlutut dan hendak ditembaknya. Tapi Miura mencegahnya untuk meminta Ip Man mengajarkan bela diri ke tentara Jepang. Tapi Ip Man menolaknya dan dia malah menantang Jenderal Miura untuk bertarung. Akhirnya Ip Man pun dibawa dan Ip Man pun menyuruh Kwon untuk membawa istrinya keluar dari kota Fosan. Setibanya di penjara, Jenderal Miura menghampiri Ip Man dan memberikan langsung makanannya. Miura ingin pertandingan digelar di depan orang banyak untuk membuktikan bahwa bela diri Jepang lebih baik dari Cina. Ip Man pun menjawabnya dengan menjauhkan makanan yang diberikan. Keesokan harinya terlihat istri Ip Man menangis dan meminta untuk kembali ke kota Fosan. Dan beberapa waktu kemudian pertarungan pun akhirnya terjadi juga. Di tengah pertarungan ternyata sang istri datang lagi ke kota Fosan untuk menemani Ip Man. Akhirnya Ip Man pun memenangkan pertarungan tersebut dan disambut dengan sorak-sorai warga Fosan. Di tengah kegirangan tiba-tiba Kolonel Sato menembak Ip Man. Seketika itu juga warga bereaksi keras dan Nizao mencoba untuk merebut pistol Sato dan lalu ditembak di tempat. Akhirnya Sato pun tewas. Sang istri beserta warga langsung mengerumuni Ip Man, lalu dia dibawa ke puskesmas terdekat, dan akhirnya film pun tamat. Film ini sangat memorable sekali dan tidak bosan untuk ditonton berulang karena memang alurnya cukup bagus dan pemeran-pemerannya pun memerankan